Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, pada pertemuan terakhir yang saya sampaikan di bulan Ramadan di catatan saya itu adalah saya sampaikan kajian tentang wakaf uang. Mana sudah mulai didiskusikan atau belum? Kalau di saya alhamdulillah 2 tempat sudah berjalan. Insya Allah besok hari Ahad pagi juga ada masjid yang tanda tangan penyerahan uang wakaf uangnya. Besok janjian ya jam 7 pagi insya Allah ada lagi wakaf uang yang mau kita salurkan. Nanti kalau misalnya jamaah Masjid Darul Razak masih ada yang ragu-ragu, masih bertanya, nanti nanya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya secara organisasi belum bisa dimulai, saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia, mulai aja sendiri ya. Wakaf dari Bapak Ibu pribadi ya. Kalau wakaf itu kan sebenarnya menyelamatkan aset kita kalau saya bilang. Kalau saya kadang mikirnya gini, rugi saya kalau cari duit banyak-banyak, begitu saya mati, udah selesai ceritanya. Kalau saya merasa rugi kalau saya. Jadi wakaf itu kalau menurut saya untuk menyelamatkan aset, bukan khawatir kita duitnya hilang, asetnya hilang. Justru supaya aset saya aman sampai hari kiamat, saya harus menyelamatkannya sebagian aset tersebut untuk wakaf. Ya. Yang di tempat lain yang tadinya 1 miliar dan nambah lagi 2 miliar, bahkan besok juga ikut menyerahkan lagi, nambah lagi 0,5 miliar ya. Karena kalau sudah merasakan, nah itu memang lembaganya senang karena punya penghasilan tetap, nah, artinya tetap berpenghasilan untuk lembaga, maksud saya masjid atau sekolahannya. Nah sehingga apa, kalau sudah merasakan akhirnya kepengen. Dulu juga saya punya teman yang khawatir banget dia, oh itu mah begini. Sekarang dia akhirnya wakaf sendirian dia taruh 500 juta ya. Karena apa, sudah merasakan ternyata enak juga ya. Kemarin dia, yuk kita bikin lagi katanya, antum sama saya katanya, dia ngajak lagi ya. Karena wakaf uang ini memang menurut saya luar biasa ya. Karena kita bisa beramal yang untuk selamanya. Saya senangnya itu untuk selamanya itu. Jadi kita beramal sekali, tapi pahalanya ngalirnya terus menerus. Ini yang saya sampaikan di bulan lalu ya. Tapi karena di sini mungkin baru sekali materi ini saya sampaikan, maka sengaja ini tadi saya review sedikit ya, sambil mengingatkan kembali. Mudah-mudahan bisa diamalkan lah. Jadi bapak-bapak mau sendiri-sendiri pun bisa sebenarnya ya. Taruh aja misalnya, nggak usah banyak-banyak, 50 juta kali 50 juta. Yang kemarin saya katakan kalau ragu-ragu, bapak bisa berjangka. Berjangka itu artinya wakafnya wakaf sementara, bukan istilahnya, bukan berjangka, sementara, muakkad sebentar. Wakaf muakkad, wakaf yang sementara, dalam arti ya wakaf saya, wakafnya cuma setahun aja deh, setelah setahun saya minta lagi. Boleh, jawabannya boleh. Dan teknis itu memang ada ya. Jadi sebenarnya yang bapak wakafkan adalah hasil dari uang bapak tersebut. Adapun uangnya nanti diambil lagi, kan wakafnya wakaf muakkad. Tapi kalau wakaf yang saya maksudkan sih wakaf yang selamanya. Wakaf selamanya ya udah, pokoknya kita serahkan ke lembaga wakaf. Saya kepengen hasilnya untuk masjid. Nah, itu aja. Tapi kalau bapak masih ragu-ragu, nah bisa pakai yang model sementara atau wakaf muakkad dalam istilah fikihnya. Baik, itu jamaah sekalian yang saya ingatkan kembali materi pada bulan lalu ya. Tanggal 6 April waktu itu. Iya benar, tanggal 6 April. Sekarang 5 Mei. Baik jamaah sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan materi yang judulnya adalah literasi keuangan syariah ya.
Jadi memberikan pemahaman tentang keuangan atau tentang harta dalam sudut pandang Islam. Baik, yang pertama, nah nih, yang pertama bahwasanya orang boleh nggak sih kepengen menjadi kaya, dan kaya itu apa? Saya katakan, ya kalau orang mau pengen kaya boleh-boleh saja, tidak ada larangan dalam Islam dan tidak ada kejelekan dalam Islam mengenai orang kaya. Ya. Sebenarnya kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh kemiskinan atau kekayaannya. Ini perlu saya sampaikan karena beberapa ustadz kan sudut pandangnya justru berbeda. Dia mengatakan bahwa Islam itu tidak memerintahkan kita kaya. Kaya itu apa? Berarti kita hanyut dalam dunia. Lebih baik jadi orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu nanti masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Kan ada hadis bahwasanya orang-orang fakir itu nanti akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya dalam waktu jaraknya bisa sampai 40 tahun antara orang kaya dengan orang miskin. Itu ada hadisnya, benar. Hadisnya benar ya. Tetapi banyak yang salah dalam menafsirkan atau memahami. Dikiranya kalau orang miskin itu lebih baik daripada orang kaya. Jadi orang Islam nggak usah kaya-kaya, ngapain? Kaya itu nggak baik. Orang kalau kaya itu berarti orang yang sibuk dengan urusan dunia. Ini salah paham saya katakan. Ya. Sekarang kalau tadi tentang hadis orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya, itu juga pemahamannya juga harus diluruskan. Sekarang saya tanya misalnya nih, ada nggak nih biar cepet aja nih, jamaah di sini yang lebih kaya dari Abdurrahman bin Auf siapa Pak? Ada nggak yang lebih kaya dari Abdurrahman bin Auf di sini? Ada nggak kira-kira? Atau Utsman bin Affan deh, Utsman bin Affan. Nanti kita miskin kan dibanding dengan Abdurrahman bin Auf sama Utsman bin Affan kan. Nanti kira-kira yang masuk surga antara Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dengan kita yang di sini nih, kira-kira lebih duluan siapa Pak? Duluan kita apa duluan Utsman bin Affan? Atau Abu Bakar deh, Abu Bakar. Ini contoh ya. Jadi yang dimaksud orang miskin dan orang kaya masuk surganya lebih duluan orang miskin, itu kalau perbandingannya apple to apple. Itu kan hadisnya diantaranya diungkapkan inna fuqara al muhajirin yasbiquna aghniyahum. Itu kan orang-orang fakir dari muhajirin dibanding dengan orang-orang kaya dari muhajirin. Orang-orang muhajirin itu orang-orang yang tingkat ketakwaannya luar biasa. Sebelum orang-orang percaya kepada Nabi, orang muhajirin udah percaya dulu pada Nabi, udah beriman duluan. Orang-orang muhajirin itu orangnya lagi Rasulullah lagi berjuang, lagi susah-susahnya, mereka udah dukung Rasulullah. Inna fuqara al muhajirin. Kalau masalah kemuliaan itu tidak ditentukan oleh karena kaya atau karena miskinnya, bukan. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kemuliaan seseorang itu tergantung pada tingkat ketakwaannya. Jadi kaya tidak dilarang, yang penting ketika dia menjadi orang kaya, dia tetap menjadi orang yang soleh. Ketika dia menjadi orang kaya, dia tetap mendapatkan semua kekayaannya itu adalah dari yang halal, bukan dari yang haram. Jadi tolak ukurnya bukan kaya atau miskinnya. Jadi kalau orang kepengen kaya, boleh-boleh aja. Toh banyak sahabat yang kaya. Bahkan Pak Didin Hafiduddin itu, beliau pernah ceramah menyampaikannya begini ya, saya dengerin langsung. 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu siapa? Semua orang-orang kaya itu Pak, dagang itu ya. Yang ilmuwan, yang lebih terkenal dengan ilmuannya siapa? Cuman satu, Ali bin Abi Thalib. Selebihnya itu orang-orang kaya. Nanti Bapak cari itu ya, nama-nama sahabat yang dijamin masuk surga dan jumlah kekayaannya ada ya. Saya soalnya pernah membuat slide-nya ya, ada slide-nya, berarti ada referensinya. Di kitab-kitab ada jumlah kekayaannya. Siapa? Misalnya Abdurrahman bin Auf itu berapa ya. Sebentar saya tunjukkan sebentar aja, barangkali masih ketemu sahabat-sahabat yang kaya ya. Itu kekayaannya sampai triliunan itu. Tuh, sahabat Nabi yang kaya. Kalau tahu kekayaannya
Ini slide saya buat tahun 2012 Pak ya, 2012. Artinya udah lama. Ini ada tanggalnya. Kekayaannya sahabat Abdurrahman bin Auf itu berapa Pak warisannya? Kalau dikurs dengan rupiah itu 6,2 triliun Pak. Kelihatan ya? Saya bilang ini 2012, kenapa disebutin 2012? Sekarang udah beda Pak. Ini kan peninggalannya kan emas beliau. Ya. Nah, ini waktu ini saya update tahun 2020 nih. Saya buat tahun 2012, pernah saya update tahun 2020. Nah, kekayaannya sampai 6,2 triliun. Dan beliau tuh berwasiat. Wasiatnya berapa tuh? 140 miliar. Wasiatnya apa? Ntar kalau saya mati, nah itu kan, berikan hadiah kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Ini saya bacain. Yang amat menarik untuk dijadikan cermin kepribadian. Saat hendak wafat, beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta perang Badar yang masih hidup. Yang jumlahnya saat itu ternyata ada 100 orang. Jadi total wasiatnya 400 kali 100, 40.000 dinar. Ini saya tulis 40.000 dinar kali 3,5 juta. Hari ini dinar bukan 3,5 juta. Hari ini dinar udah 4 juta lebih. 4.200.000 kalau nggak salah dinar itu. Dinar itu emas. Nah, emas 4,25 gram. Kaya 6,2 triliun Pak kekayaannya. Apa gini karena kaya dia nanti masuk surga belakangan? Kan enggak juga kan? Maka Utsman bin Affan berapa? Utsman bin Affan aja 2,5 triliun loh Pak. Ya, warisannya nih Pak, warisannya aja 2, triliun. Berarti waktu hidupnya berapa ya? Ya. Nah, coba ini saya contohkan dua aja dah, Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf. Jadi Utsman itu sampai 2,5 triliun loh Pak kekayaannya. Jadi kembali ke materi saya, literasi keuangannya, bahwasanya orang berpikir untuk menjadi kaya, orang pengen kaya dalam Islam itu boleh. Tetapi ada hal lain yang ingin saya tambahkan, bahwa kaya di sisi Allah, dan ini kalau ilmu keuangan yang teori dari saya, orang itu dianggap kaya atau tidak kaya kalau bagi saya apa? Bukan diukur dari jumlah rekeningnya, bukan dari jumlah hartanya, bukan dari rumahnya yang gede, mobilnya yang bagus. Tapi orang yang paling kaya di sisi Allah itu orang yang paling banyak amalnya, charity-nya. Charity itu berarti meliputi zakat, infak, wakaf, gitu ya, dan sedekah lainnya. Bukan cuma zakat. Nah, orang Islam seringkali kalau ditanya berapa yang kamu alokasikan untuk akhirat, 2,5%, 2,5%. Pak, 2,5% itu yang wajib, itu zakatnya aja. Saya tanya, bapak-bapak sholat sehari berapa rakaat? Berapa? 17. Saya sih nggak yakin kalau bapak 17. Tadi bapak sholat subuhnya berapa rakaat? 2. Sebelum subuh tadi sholat nggak? Sebelum subuh sholat qabliyah kan? Tadi malam sholat nggak? Tahajud atau witir? Tadi bapak masuk pertama kali, ya, masuk ke masjid, ada yang qabliyah subuh, ada yang nambah lagi. Sebelum qabliyah subuh ngapain tadi? Yang datangnya rada awal, apa? Tahiyatul masjid. Jadi bapak sholat sehari berapa rakaat? 17 atau lebih dari 17? Lebih kan? Sering orang menyebut 17, tapi prakteknya lebih. Enggak masalah, ini bagus gitu kan. 17 itu kan maksudnya yang wajib. Tapi bapak enggak cukup lah dengan sholat wajibnya doang 17 rakaat doang, dan prakteknya bapak sudah berbuat lebih. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau subuh enggak ada ba'diyah ya. Duhur ada ba'diyah, asar enggak ada ba'diyah. Nah, subuh sama asar aja enggak ada ba'diyah. Tapi maghrib isya bapak pada ba'diyah juga. Masih ada yang sholat tahajud, ntar masih ada sholat syuruk, sholat duha. Kan prakteknya lebih. Begitu pula dengan masalah uang. 2,5% bapak itu zakat.
Zakat itu yang wajib, yang nggak boleh bapak tawar, nggak boleh kurang. Tapi bapak harus beramal lebih dari itu. Di antaranya yang tadi kita singgung adalah wakaf. Harus ada wakaf juga. Jangan wakaf pakai uang zakat. Zakat dengan wakaf hal yang berbeda, peruntukan berbeda. Ya, jadi saya katakan yang paling bagus, yang paling sempurna kalau orang itu udah kaya banget ini Pak. Kalau dia sudah bisa mengalokasikan untuk charity-nya adalah 33%, sepertiga. Dari mana? Oh ya, saya tadi belum sampaikan. Di dalam slide saya ini sengaja tidak ada ayat, tidak ada dalil-dalilnya ya, karena udah kepanjangan. Jadi ini saya buat supaya singkat itu. Jadi dalil-dalilnya nggak saya tulis ya. Tapi ada dalil-dalilnya masing-masing. Dari mana dasar berpikir saya katakan bahwa saya tingkat charity yang benar, yang sempurna, orang yang paling kaya itu 33%, sepertiga. Dari mana Pak? Dari hadis. Rasulullah mengatakan yaqulul 'abdu mali mali wa inna ma lahu min malihi thalathun. Ya. Ma akala fa'afna wa ma labisa fa'abla wa ma a'ta faqtana atau kama qala Rasulullah. Orang banyak ngitung-ngitung duitnya aja, duit dihitung-hitung. Kamu tahu nggak sih, duit kamu tuh cuma 3, rezeki kamu tuh cuma 3. Kalau ceramahnya siapa? Hakim kalau nggak salah ya. Yang menjadi harta kamu, yang menjadi rezeki kamu itu cuma yang 3 itu. Apa itu? Yang kamu makan lalu habis, yang kamu pakai lalu rusak, yang kamu sedekahkan itulah yang kamu akan panen, yang akan kamu nikmatin selamanya. Adapun wa masiwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas atau kama qala Rasulullah. Selebihnya itu akan diambil orang. Ya. Jadi yang bapak tidak sedekahkan, bapak meninggal dunia, nanti akan diambil orang. Diambil orang itu siapa? Mungkin istri bapak, mungkin anak bapak, mungkin orang lain. Ada harta-harta yang mungkin sudah di bank nggak bisa diambil. Ya, mungkin ada yang kececeran sedikit-sedikit, anak istri bapak mungkin udah nggak mau, udah bagi-bagikan ke orang. Masih mending kalau begitu. Yang nyakitin kalau gini Pak, ibu-ibu aja misalnya, contohnya ibu-ibu muda, wanita karir, duitnya banyak. Ternyata Allah takdirkan dia meninggal dunia duluan, ya. Ibu karir, wanita karir, duitnya banyak, pelit, nggak mau sedekah, nabung, investasi terus nabung. Ternyata Allah takdirkan meninggal dunia duluan, Pak. Ya, si nggak mau sedekah, ternyata takdirnya meninggal dunia duluan. Duitnya banyak, Pak. Yang mewarisin siapa, Pak? Kalau istri meninggal yang mewarisin siapa? Anak sama suami. Suami dapat berapa, Pak? Warisan suami itu dapat berapa? Gak hafal ya. Setengah atau seperempat. Nah, kalau dia belum punya anak dapatnya setengah. Kalau punya anak dapatnya seperempat. Anggap aja seperempat ya, Pak. Istri kaya, punya 4 miliar. Wah, meninggal dunia. Punya anak sih. Suami dapat 1 miliar. Nah, seperempat 1 miliar. Bapak nih yang masih muda-muda dapat warisan 1 miliar dari istri. Kira-kira buat apa, Pak? Tuh, Bapak jawabnya langsung kan, tanpa basa-basi. Buat kawin lagi. Lu coba, ini ibu yang mewarisin seadanya masih hidup, seadanya dia bisa ngomong, seadanya ngelihat, kira-kira gimana? Gua yang capek-capek nabung diwarisin sama suami buat kawin lagi sekarang, buat enak-enak sama orang lain. Sakit gak kira-kira? Makanya jangan pelit dengan charity, itu maksud saya, dengan amal, zakat, infak, wakaf, sedekah, jiswaf, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Jangan cuma ngomong 2,5% doang, itu mah pendeta yang belum kenal Islam, yang ngeritik Islam katanya cuma 2,5%. Yang 2,5% itu yang wajib. Dia belum tahu, ya maklum lah, dia kan bukan orang Islam. Nah, tapi kalau Bapak sebagai seorang Islam pahamnya masih yang wajib 2,5%, yang Bapak keluarkan, yang Bapak alokasikan untuk charity, untuk amal cuma 2,5% juga. Ya ini mah kebangetan kalau saya bilang. Ya.
Prakteknya sholat aja Bapak lebih dari 17 kok. Apalagi zakat sama ya. Masalah charity. Jadi 2,5% itu yang wajib. Titik kesempurnaan orang saya katakan kaya kalau dia sudah bisa ya beramalnya itu lebih dari 2,5%. Yang tertingginya adalah 33%. Ya. Jadi kekayaan itu jangan diukur dari mobil, rumah, jam tangan, baju bermerek, parfum atau minyak wanginya. Itu bukan ukuran kekayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita luruskan ya. Jangan sampai Bapak cuma ngejar rumah sama mobil sama penampilan ya, tapi wakafnya, zakatnya, infaknya ya ternyata dialokasikan total cuma 2,5% ya. Jadi banyak orang yang pelit. Zakatnya itu juga dibuat bangun masjid, zakatnya itu juga dibuat sedekah kepada anak yatim, zakatnya juga kadang-kadang ada yang dikasihkan ke orang tuanya. Naudzubillah min dzalik kalau saya bilang. Zakat kalau dikasih ke orang tua nggak bisa atas nama fakir miskin zakat ke orang tua, ke anak, ke istri itu nggak bisa, nggak sah ya, kalau mau jelasnya nggak sah, harus keluarkan lagi, itu pos yang berbeda ya. Oke, itu nomor satu. Yang kedua, nah ini saya kasih judul slide keduanya apa? Carilah harta yang halal walaupun banyak, jangan walaupun dikit. Kalau walaupun dikit ntar dapatnya dikit beneran. Yang penting halal. Nah, yang penting halal. Jadi Bapak nggak usah mikirin rezeki yang haram. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah juga sudah menciptakan jatah rezekinya, Pak. Dan jatah rezeki yang disiapkan oleh Allah itu pasti yang halal, yang sudah disiapkan, yang dimaksud dalam ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah ada rezekinya, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ya. Dan saya katakan rezeki yang disiapkan oleh Allah itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah rezeki yang halal. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kalau ada orang yang tidak kebagian rezeki, itu bukan salah Tuhan. Kemungkinan apa? Kemungkinannya saya bagi dua. Kemungkinan dia salah strategi. Salahnya orang itu sendiri, kenapa dia miskin. Yang kedua karena salahnya orang lain. Yang jelas bukan salah Tuhan. Saya kasih analogi. Kalau saya mau mengadakan resepsi, ngundang 500 orang, biasanya nyiapin makanan berapa? 1.000 ya, 1.000. Itu orang biasa ya, Pak. Kalau orang kaya biasa berapa? Kalau orang kaya duitnya banyak dia, nyiapin makanannya berapa? Enggak 1.000, Pak. Saya pernah kok. Saya nyiapin makanan aja dulu 1.200. Saya pesannya kok ngundang 500, ya kan? Kenapa? Karena saya banyak pengalaman. Orang resepsi itu makanannya kurang, yang datang belakangan nggak kebagian. Nah, saya siapin lebih dari 1.000, saya minta 1.200. Supaya apa? Supaya semuanya kebagian. Nah, itu tujuannya, kan? Saya pernah diundang di hotel, ngundang di hotel orang ya. Makanannya kehabisan, Pak. Ini malu tuh, Pak. Serius itu, Pak, di Bogor tuh. Yang datang belakangan kehabisan, nggak tahu itu salah apanya, saya nggak. Ya. Tapi ini saya coba analogikan. Kalau ada orang kaya nyiapinnya 1.200, bukan orang yang lebih kaya dari saya nyiapinnya mungkin sampai 1.500, kan? Contoh aja ini. Kok ternyata masih ada yang nggak kebagian? Loh, yang diundang 500, nyiapinnya udah lebih karena karena dia orang kaya, siapin 1.500, kok masih ada yang kurang, nggak kebagian. Kira-kira kenapa? Satu, kira-kira apa nih? Apa itu? Terlambat. Oh, yang datang bawa pasukan. Artinya banyak tamu tak diundang. Berarti ada orang dolim yang mengambil jatah orang lain. Kemudian nggak diundang kok datang. Nah, itu salah orang lain kan. Nah, itu yang dikritik di Indonesia kan. Lah wong masyarakat Indonesia banyak yang nganggur cari kerjaan, datengin orang asing suruh kerja di Indonesia.
Bandinginnya dengan negara Qatar. Loh Pak, di Qatar itu justru masalahnya beda. Di Qatar itu nggak ada orang yang suruh kerja, makanya orang-orang suruh datang ke Qatar. Ayo kerja di sini, kerja di sini. Indonesia masalahnya beda. Banyak orang nganggur. Ya, saya aja kadang-kadang nggak tega ya. Jamaah masjid saya juga ada yang nganggur nyari kerjaan. Banyak, bukan hanya ada ya, banyak ya. Nah Indonesia banyak orang yang nganggur, mendatangkan orang-orang dari negara asing suruh kerja di Indonesia. Salahnya kan di situ. Ini tamu tak diundang nih. Jadi kalau ada orang miskin di Indonesia, salah satu sebabnya tadi ada yang bawa pasukan, tamu tak diundang. Oke, ya kan? Yang kedua Pak, kira-kira kembali ke cerita tadi, kalau ada orang kok nggak kebagian makanan dalam resepsi, padahal nyiapinnya udah banyak. Kira-kira apa Pak? Cateringnya kurang amanah. Cateringnya kurang amanah. Cateringnya kurang amanah. Nah, berarti orang lain lagi kan? Ya cateringnya. Berarti ada orang-orang yang mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin, ya kan? Itu kemungkinan ya. Cateringnya yang nggak beres. Oke, bener tuh. Apalagi ada yang nambah. Ya, berlebihan. Itu kesalahan orang lain lagi kan? Sebenarnya nambah sih kalau wajar nggak apa-apa ya. Karena biasanya porsi yang disiapkan itu porsi yang sangat besar Pak sebenarnya Pak. Dalam resepsi ini umumnya Pak ya. Artinya kalau misalnya 500, orang makan 500 semua itu sebenarnya nggak habis. Nggak habis kok biasanya, normalnya Pak ya. Tapi mungkin kesalahannya lebih besar dari itu. Kalau cuma nambah doang, saya dulu waktu mengadakan pernikahan anak saya Pak, di makanannya saya tulisin di meja-mejanya, lebih baik nambah, saya tulisin, lebih baik nambah daripada mubadir. Nah bahasanya halus ya. Sampai panitianya pada nanya, Ustaz ini ditulisin gini beneran? Iya. Enggak salah Ustaz? Enggak malu? Enggak, saya bilang. Bagi saya ini kesempatan untuk mengajarkan kepada orang lain. Ini yang beli saya, ini tempat saya, yang punya acara saya, duit saya, hak saya untuk mengatur. Saya kasih aturan juga, saya nggak ngelarang makan banyak. Lebih baik nambah, saya tulisin, daripada mubadir. Karena saya sayang loh Pak. Bapak tahu nggak kalau orang makan di resepsi begitu, satu porsinya berapa zaman sekarang? Satu porsi itu kan sekitar 200.000 Pak. Kalau kita pesan ke cateringnya, ya, ini kalau di gedung-gedung atau di hotel Pak, 200.000. Jadi bukan porsi yang kecil ya, porsinya jumbo banyak kan. Nanti ini nasinya, ini baksonya, ini somenya dan lain-lain. Kan orang nggak mungkin mengambil semuanya Pak. Nasi juga, bakso juga, daging juga, ini nggak semuanya. Ya, itu udah ada perhitungan-perhitungannya lah. Artinya apa? Yang mau saya sorot, nambah dan ternyata nggak dihabiskan. Ini yang banyak penyakitnya. Banyak orang ngambil makanan banyak tapi nggak dihabiskan dan kemudian dibuang. Inilah mubadir, inilah yang menyebabkan ada orang lain nggak kebagian. Nah itu tadi semuanya ada kesalahan orang lain. Jadi kalau dalam teori ekonomi makro, kenapa ada kemiskinan di Indonesia ataupun di negara lain? Itu karena terjadi ketidakadilan distribusi. Ada orang yang kayanya, Masya Allah, tapi ada orang yang miskinnya, Masya Allah juga. Nah, jadi nggak adil, nggak adil. Nah ada juga yang karena sebab sendiri, artinya kesalahan orang itu. Mungkin tadi saya katakan, karena dia datang terlambat. Makanan banyak, tapi datang terlambat, udah diberesin, dia baru datang. Dia nggak makan akhirnya. Ada lagi yang salah strategi. Sini ada kambing guling banyak, ya. Ini kambing guling. Di sini adanya cuma bakso. Bapak ngantrinya di mana? Kambing guling. Pas giliran Bapak, pas habis. Ini pengalaman Pak ya. Kenapa Bapak nggak ngambil bakso aja dulu? Nanti kalau ada kambing guling, ya udah ambil kambing gulingnya juga. Jadi maksud saya ketika kita bekerja, ini kalau anak-anak muda ini yang sarjana-sarjana yang fresh graduate contohnya, dia biasanya nyari kerjaan yang ideal, yang sesuai dengan jurusan, yang gajinya tinggi. Ketika ada yang gajinya rendah, dia nggak mau, mendingan nganggur. Nah itu Pak. Jadi
Bakso enggak, ogah males, mendingan lapar daripada makan bakso. Seakan-akan begitu Pak. Saya ngejar kambing guling saja. Ternyata salah strategi. Kambing gulingnya udah ditungguin sama orang banyak, giliran dia habis. Jadi kalau kita mencari rezeki, menjalankan bisnis, kerja, dan yang penting sekarang ada aja dulu. Rezekinya kecil nggak apa-apa, gajinya kecil nggak apa-apa, untungnya kecil nggak apa-apa. Sekarang yang ada itu, manfaatkan itu dulu. Ntar kalau ada yang gede, kita ambil juga yang gede. Yang kecil nggak diambil, yang gede nggak dapat, akhirnya nggak dapat semuanya. Yang kecil ambil, yang gede ambil, ya. Itu kalau saya dulu pernah nulis buku, jangan abaikan uang recehan. Yang receh diambil juga, yang gede terima juga, gitu Pak. Ya. Jadi jangan salah strategi. Nah, maka saya katakan carilah harta yang halal walaupun banyak. Ya. Allah sudah menyiapkan rezeki untuk setiap hambanya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan tidak menyediakan rezekinya. Mustahil. Allah itu ngawur dalam menciptakan alam semesta. Ayatnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk hidup yang ada di bumi sudah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah, yang halal itu. Karena di hadis yang lain, di hadis disebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik, dan dia tidak menyiapkan kecuali yang baik. Rezeki yang disiapkan adalah rezeki yang halal. Maka jangan ngomong begini, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Udah yang penting ada. Nah, jangan ngomong begitu. Tapi rubahlah, carilah harta yang halal walaupun banyak. Banyak nggak apa-apa, yang penting halal, ya. Daripada sedikit haram, mendingan banyak tapi halal. Tidak ada perintah untuk miskin dan udah. Yang ketiga, nah, Bapak sebagai seorang muslim, saya kasih tahu, bekerja itu bukan untuk mencari uang saja. Niat kita bekerja itu jangan cari duit. Saya mulai dengan wasiat bapak saya. Bapak saya itu mewasiatin saya, kalau kamu bekerja nyambut gawi, yang sering saya bilang, nek niatmu dunyo akhiratnya merucut, nek niatmu akhirat dunyone katut. Bapak saya orang Jawa Pak ya, almarhum udah lama ya. Itu diulang-ulang Pak, saya susah lupa. Waktu kecil itu udah terus itu. Niatmu dunyo akhiratnya merucut, nek niatmu akhirat dunyone katut. Artinya gini, kalau kamu kerja, niatnya cuma cari gaji, cari dunia, kamu nggak dapat akhiratnya. Tapi kalau kamu niatnya akhirat, dunianya akan ke bawah dengan sendiri. Ya. Makanya kalau yang di sini tadi saya katakan, kalau yang poin pertama, Pak, Bapak kalau kepengen kaya, bikin aja target. Target tentang zakat, bukan financial planning saya bilang, zakat plan. Bapak bikin target. Bapak sekarang zakatnya berapa setahun? 20 juta Ustaz. Bikin dong target. Tahun depan saya harus naik jadi 30 juta. Tahun depannya lagi minimal 35 juta. Tahun berikutnya saya sampai 50 juta. Sampai tahun berapa Bapak bikin target? Jangan nggak ada target. Pas sekarang Bapak zakatnya banyak-banyak, masih kerja. Begitu pensiun udah nggak bayar zakat lagi. Bapak jadi orang yang rugi. Karena ternyata konsepnya hari ini tidak lebih baik dari kemarin. Kenapa? Ya karena Bapak tidak program. Bapak harusnya programin gimana zakatnya ketika Bapak pensiun lebih banyak. Kalau Bapak zakatnya sampai 200 juta setahun, saya jamin Pak, nggak pakai insya Allah Pak. Kalau memang zakat mal Bapak setahun 200 juta, Bapak kaya. Nggak pakai insya Allah saya. Bener nggak? Makanya yang ditarget itu zakatnya, bukan kekayaannya, bukan penghasilannya, zakatnya aja. Niatnya akhirat, dunia ke bawah dengan sendirinya. Bapak bekerja, ya, niat menjadi orang supaya saya menjadi orang yang bermanfaat. Kata Rasulullah, sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat buat orang lain. Talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari yang halal itu kewajiban, kata Rasulullah. Jadi Bapak kerja itu orientasinya bukan cuma gaji aja. Nggak usah dipikirin gaji, nanti ke bawah dengan sendirinya. Jadi akhirnya apa? Bapak bekerja itu kan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kalau Bapak beribadah ya lakukan yang sebaik mungkin. Kalau Bapak bekerja sebaik mungkin, ya nggak usah minta naik gaji. Ntar perusahaan juga naikin gaji sendiri. Ya. Kalau enggak, saya kok nggak yakin. Karena saya udah pengalaman sering banget Pak. Wah ini ada istri saya lagi Pak. Di bulan Ramadan kemarin tuh saya sama HRD-nya, Pak Ustadz ini ada yang perlu ditandatangani Pak Ustadz. Apa ini adendum katanya. Apa ini adendum? Saya baca. Oh ternyata Pak, saya nggak minta Pak. Gaji saya dinaikin 20% Pak. 25%, kan? Saya nggak minta padahal. Saya nggak minta dinaikin sendiri. Satu lagi apa? Saya suruh tanda tangan lagi. Ternyata ditambah tunjangan. Kalau saya melaksanakan tugas tambahan ditambah lagi. Wah, 10% jadi. Dari yang saya sudah setujui angkanya. Asal orang itu bekerja dengan sebaik mungkin Pak. Perusahaan juga takut kehilangan Pak. Iya kan? Kalau pengalaman jadi bos perusahaan, kalau ada karyawan yang bagus, kalau dia pergi, dia indah, dia pulang. Kalau saya Bapak nggak pengen kehilangan dia kan? Dari karyawan yang begini susah, enak bisa dipercaya. Tapi kalau Bapak kerjanya asal-asalan, yang benar cuma ngejar gaji, perusahaan dia gini, kapan ya dia keluar? Suruh pensiun cepatnya, kan? Suruh pensiun dini aja deh. Orang-orang produktif, ada yang tidak ada di perusahaan, nggak ada gunanya dia. Masih banyak yang bisa menggantikan. Bapak udah gajinya tinggi, kerjanya jelek, kita bisa tidak bagus. Kata perusahaan, mendingan cari karyawan yang baru aja gajinya lebih murah. Akhirnya Bapak dengan bahasa Indonesia Pak, ditawarin pensiun dini, Pak, mau nggak pensiun dini Pak? Tapi kasih Pak pensiun, itu kan nunduk, ngusir secara halus sebenarnya Pak konsep perusahaan. Tapi kalau Bapak kerjanya serius, ya, Insya Allah, ya. Karena di dalam dunia kerja itu ada semacam malaikat roket aktifnya Pak. Kalau malaikat roket aktif itu kan mencatat setiap amal perbuatan Bapak. Kalau dalam dunia kerja itu kan ada yang namanya headhunter. Headhunter kan? Kan orang yang kerjanya, perusahaan yang kerjanya apa? Nyari orang-orang yang bagus. Jadi misalnya saya punya perusahaan, Pak, saya butuh karyawan baru Pak. Bidang apa Pak? Manajer keuangan. Bapak saya tugas berapa? Maka saya cari orang. Nah nanti cari orang Pak. Dia tahu data-data itu sebuah itu data-data rahasia perusahaan yang kantor Pak. Nanti sebenarnya Pak mau nggak tidak saja Pak. Kata Pak Sementara. Kalau sekarang gajinya berapa? Dan kita tambahin Pak 30%. Itu ada Pak. Ya, itu ada. Perusahaan adalah kerja seperti yang lainnya headhunter. Makanya kalau kerja jangan sekedar mencari uang, niatkan ibadah. Kalau ibadah itu lakukan yang bagus. Yang dua orang masa amalan, ya. Kalau pakai bahasa gaul, teman-teman saya carilah bekerjalah sepenuh hati, bukan sepenuh gaji. Kalau orang dia sakti, ini bukan orang Islam. Dalam bukunya Rizal dan Qur'an, apa dia? Kalau orang miskin, itu kerjanya dari duit. Kalau orang kerja dari duit, itu ciri-ciri orang miskin, susah kaya. Kerjanya cuma dari duit. Tapi kalau orang kaya, dia mengajarkan bekerja untuk mencari networking jejaring pada masyarakat supaya jaringan tidak luas. Bekerjalah untuk belajar. Kamu pelajari manajemen perusahaan tersebut. Ya. Bukan sekedar untuk mencari uang, iya, tapi bukan sekedar mencari uang, bukan mencari uang saja. Jadi kalau misalnya gajinya kecil, tetap saja Bapak harus bekerja bagus. Karena yang kita cari bukan cuma untuk kita kerja. Kita ini seorang muslim, harus lebih tinggi dari mereka, dari orang-orang lain. Jangan sama-sama dengan mereka kerja cuma sama duit. Bapak berjalan pensiun, kadang-kadang dia kalau mau pensiun kerjanya seenaknya. Banyak terlambat, udah mau pensiun ini, dipecat ya udah. Ini konsep yang sangat besar Pak. Bapak kalau mau pensiun harusnya husnul khotimah Pak. Mau pensiun kerja yang bagus, ya. Mungkin karena pekerjaan Bapak bagus, mungkin perusahaan berpikir Bapak untuk mengangkat
Ya. Contoh misalnya orang kerja di kantor pajak, ahli pajak, begitu pensiun dia bisa jadi konsultan pajak. Gimana Pak supaya pengumpulan pajak saya bagus? Ya, tidak melanggar undang-undang, tapi pajak kurang, bukan cara yang mana. Kan ada caranya, ada ilmunya, konsultan pajak itulah yang nanti kan. Orang biaya cukai tidak itu kan. Orang kerja di biaya cukai, yang kadang-kadang masyarakat menilai buruk, ya, karena banyak yang korupsi. Tidak apa-apa, jangan ikutin tren orang yang tidak baik. Saya kerja di biaya cukai, misalnya nih, orang-orang pada menghina orang kerja di biaya cukai karena pasti akan banyak korupsi. Saya tetap tidak mau korupsi, saya akan bekerja sebaik mungkin. Orang nanti tidak akan melihat. Ya. Kita nggak tahu, tapi ternyata ada hal-hal. Apalagi walaupun dan nanti, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Di ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, alasannya pasti baik. Di ayat yang satu lagi, kalau kamu berbuat baik dan kerjanya baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu berbuat buruk, sebenarnya kamu adalah berbuat buruk untuk diri kamu sendiri. Ya, makanya bekerja itu yang baik. Ya, karena kerja kita bukan hanya untuk mencari uang, tapi kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan keempat, satu lagi yang disini banyak sahabat yang baik. Perlunya side income atau multiple income. Bapak jangan mengandalkan sumber penghasilan dari satu tempat. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Apa kaitannya? Pak, kalau Bapak mengandalkan penghasilan dari satu tempat, misalnya dari kantor, biasanya Pak, tawakal Bapak tentang rezeki itu hanya kepada kantor, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan petani, Pak. Petani itu banyak berdoa tidak kepada Allah. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Ya Allah, kalau petani tembakau, ya Allah, jangan turun hujan dulu ya Allah. Kalau petani tembakau, saya sudah hujan ya. Jadi kalau petani beras, pengennya ada hujan. Contohnya kan. Ya ada doa kenapa? Jadi ada hujan, tapi tidak ada hujan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya doanya. Tapi kalau orang yang mengandalkan penghasilannya pada satu kantor, pada satu instansi, biasanya seakan-akan yang ngasih rezeki itu kantornya. Sehingga apa? Ketika dipecat misalnya, udah, Masya Allah, stres. Karena seakan-akan yang ngasih rezeki kan kantor itu bisa dipecat. Terus gimana saya makan? Pak, yang ngasih makan itu bukan kantor Bapak, bukan perusahaan Bapak. Yang ngasih makan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka supaya Bapak tidak terlalu tawakal kepada kantor dan perusahaan, Bapak harus memiliki sumber yang banyak. Kalau teori saya, mendingan kita punya sumber yang banyak, walaupun kecil-kecil, daripada satu sumber yang gede. Misalnya gini, mendingan dapat penghasilan 2 juta kali 5, jadi 10 juta, daripada mendapatkan penghasilan dari satu tempat 10 juta. Ini kalau saya. Kalau saya misalnya dapat 10 juta dari 5 tempat, 2 dari 5, daripada 10 dari satu tempat. Kenapa? Ya tadi di antara tawakal saya itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dipecat dari satu perusahaan atau perusahaan bangkrut atau perusahaan tutup, nggak stres ya, masih ada Pak, masih ada berapa. Contohnya begitu Pak. Tapi kalau Bapak kalau dari satu sumber, perusahaan saya kolek, perusahaan saya mau tutup, perusahaan saya sekarang macam-macam. Nah, karena Bapak selama ini pahamannya ya rezeki cuma dari situ doang. Padahal rezeki itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan mengandalkan income dari satu perusahaan atau instansi saja. Kalau saya pakai uang dari Ibu Menteri Keuangan, apa katanya? Tidak ada orang di negara maju dari negara berkembang. Kalau orang di negara maju, asetnya bekerja dan dirinya bekerja. Kalau orang di negara berkembang, dirinya bekerja, asetnya banyak yang mangkrak. Contoh, di kompleks ini banyak ya rumah yang kosong, rumah yang baru banyak ya. Nah, ini contoh, asetnya mangkrak. Kenapa nggak disewain? Ya kan? Bahkan kadang-kadang ada yang beli dari awal nggak dipakai, berarti dia tidak tepat investasinya. Ya. Pak, itu kan harganya naik.
masjid buat imam. Nah, contohnya begitu. Pinjemin ke saudara yang nggak punya rumah. Itu kalau melihat investasi akhiratnya dapat, dunia dapat. Kalau bapak tongkongin sampai rusak, tuh kan akhirnya untung, rumahnya lewat, hanya buka ambil. Ya. Saya melihat banyak orang seperti itu. Ya. Nah, jadi harusnya aset yang kita miliki itu semuanya juga bekerja, sehingga kita punya penghasilan tambahan, bukan hanya dari gaji. Ya. Saya katakan penghasilan multiple income itu bukan berarti kita harus kerja betul, tapi carilah sumber pendapatan lain dan Anda menjadi manusia yang multiple income. Penghasilan bukan dari gaji, tetapi juga bisa didapatkan melalui bisnis, menjual keahlian Anda kepada orang lain. Ada yang kita bahasa Inggris, satu bapak kerja di kantor, coba bapak ngajar kursus bahasa Inggris misalnya. Gajinya kecil, Pak. Kalau saya punya wasiat dari guru saya, Hamid namanya. Kalau pengen kaya jangan jadi guru, kalau jadi guru jangan pengen kaya. Nah, ini quote dari kiai saya, Hamid namanya. Ya. Kalau mau kaya jangan jadi guru jangan pengen kaya. Guru itu maksudnya secara umum, mau ustaz, mau kiai, dosen, guru besar, sama aja guru kan. Dosen Pak, kalau itu dosen Pak, kerjanya satu, duitnya sasen. Itu dosen berada. Kerjanya banyak tanggung jawabnya, banyak tuntutan dari pemerintah, banyak suruh begini begitu, ya Allah. Saya kasih contoh, dosen itu Pak harus melakukan penelitian setiap semester Pak. Nulis, udah kalau nulis katanya, bukan digaji Pak. Kalau nulis harus terbitin di jurnal yang terindeks Scopus atau Sinta. Kalau terbit apa? Bahaya Pak, itu bukan budaya. Jadi kita nulis, melakukan penelitian, sudah selesai, sudah terbitin, daftarkan ke jurnal, ya. Kita yang banyak, pasarannya berapa? 1.500.000 per satu tulisan. Udah nulis, suruh bayarkan ke tulisan kita, lalu dipublikasikan. Itu nanti berapa? Berdaikan pangkat. Daikan pangkat berapa sih Pak? Yang juga saya mau nyebutin angkanya aja. Kecil banget Pak. Tuntutannya macam-macam harus begini-begini, ya Allah. Saya bisa kemarin mengajukan pengunduran diri, tapi tidak diterima. Saya minta mundur dari dosen kan, kalau saya banyak banget itu begini, itu macam-macamnya. Dan saya terus itu buat apa sudah kumat itu. Saya tidak diterima pengunduran diri saya, terlanjur jadi dosen. Tak perlu, suruh bertahan lagi. Saya sudah minta dosen berkali-kali, belum diterima. Jangan abaikan yang kecil. Ya, ambil yang kecil, ambil pulang yang kecil. Ya, sampai saya itu gajinya kecil, apa-apa kalau saya. Tapi Pak, jadi kalau saya kasih sisi lain, dulu itu kalau saya sih berhiburan kan. Kita ketemu orang, ngobrol-ngobrol seneng kan, ngopi-ngopi sama dengan saya. Ketemu orang, mungkin sama ngomong, menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan itu senang, ya, itu senang. Kalau misalnya capek, saya capek, ya. Tapi kita nikmatin. Siapa yang saya menawarkan saya sebenarnya jalankan pekerjaan seperti Anda menjalankan hobi. Kalau pekerjaan itu Bapak akan beban. Kalau hobi, mengerjakannya itu senang. Itu hobi saya selama, hobi saya ngajar. Dan sisi lainnya orang ngajar dengan mengajar, Bapak banyak jejaring, banyak relasi. Ada pertanyaan dari Pak. Ya, relasi saya itu di sini dan itu kalau Bapak cek berapa nomor HP yang tersimpan di saya, misalnya hari ini berapa? 12.827 kontak. Saya nggak yakin Bapak ada yang saya seperti saya. Kontaknya sampai 12.800. Relasinya banyak saja. Itu juga nama Bapak boleh masuk ke sini semuanya, cuma pengurusnya aja. Karena saya sudah menjaga relasi. Jangan sampai saya putus hubungan dengan relasi saya. Nomor saya tidak mau ganti. Ketika rusak, saya perbaiki dulu karena kartunya rusak sebenarnya. Kartunya diblokir. Saya urus lagi, nggak mau nama saya ganti. Itu contoh ya. Jadi perlunya settingkan atau menjadi orang yang manusia multiple income. Jadi kan kekayaan yang Anda
menjadi sebagai aset yang bisa menghasilkan kekayaan, bukan malah menjadi beban keuangan Anda. Ya. Inilah jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan hari ini. Masih banyak isi materinya. Kalau materi saya kan memang banyak ya. Saya selalu menyiapkan pada umumnya melebihi daripada yang sudah mampu. Jadi asal semuanya. Nanti kan buat report. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau mengkritisi atau mau jelas atau mau sharing, menambahkan sesuatu pendapat Bapak atau pertanyaan, silakan. Silakan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau kami tanyakan, apakah dari 10 sahabat atau 9 orang yang masuk surga itu ada yang model bisnisnya seperti yang Ustadz sampaikan? Misalnya dia mewakafkan harta, kemudian dia mendapatkan bagi hasil lah, misalnya begitu Ustaz. Apakah memang dia bekerja langsung, kemudian dia misalnya bidang yang dimaksud yang memang kira-kira mendapatkan bagi hasil yang sebesar itu dari 9 sahabat itu Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Jumlah bagi hasilnya sangat besar. Oke, yang pertama mengenai bisnisnya para sahabat itu bisnis apa? Ya saya katakan dalam fikih juga al-aslu fil muamalat al-ibaha. Pada dasarnya bermuamalat itu mudah. Jadi apa maksud saya? Tidak harus meniru bisnis, menjalankan bisnis itu seperti bisnis yang ada di zaman Nabi. Kalau Bapak berbisnis justru harus melakukan inovasi-inovasi. Maka kaidah dalam fikih berinovasi dalam bisnis itu boleh. Kalau Bapak mengajar kepada bisnis zaman sahabat saja, ya Bapak nggak aktif. Bahkan ada bisnis yang dulu laris, sekarang nggak laris lagi. Nah, contohnya begitu ya. Tapi sebagai pelajaran, apa sih bagaimana cara bisnis Rasulullah dan para sahabat itu? Ya saya katakan sebenarnya itulah yang diterapkan di dalam konsep akad-akad dalam fikih muamalah. Dulu ada yang saya kenalkan, ada akad namanya musyarakah, ada mudharabah, ada murabah. Kita lihat Nabi misalnya, Nabi dengan Khadijah. Yang punya barang siapa? Yang punya barang dagangan. Waktu Nabi belum jadi Nabi, yang kaya siapa? Khadijah. Rasulullah sebagai apa? Nah, pelaksana bisnisnya kan, jadi kira-kira konsepnya apa? Itu kira-kira ya. Karena zaman Nabi waktu itu kan Nabi belum jadi Nabi, jadi konsep namanya belum ada. Tapi itu kira-kira kalau dicocokkan, namanya adalah mudharabah. Artinya apa? Nih saya punya barang dagangan, kamu jalanin, nanti bagi hasil, kamu sekian, saya sekian. Nah, kalau Utsman, Abu Bakar saya, Abu Bakar pernah, bisnisnya model begini. Abu Bakar itu kan pernah menginfakkan seluruh kekayaannya kan Pak ya? Pada waktu perang Tabuk. Padahal Rasulullah itu ngajari kalau infak itu sepertiga, gak usah semuanya, dan sepertiga aja. Tapi Abu Bakar menginfakkan semuanya, sampai ditanya dia, Abu Bakar, kok mau menginfakkan semuanya? Ntar kamu sisain apa? Saya sisakan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau untuk kelas umum dan Abu Bakar ketika orang menginfakkan separuh kekayaannya dan Abu Bakar seluruh kekayaan diterima oleh Nabi. Tapi yang lain nggak usah semuanya, suruh seperti itu aja. Tapi kalau Abu Bakar mau seluruh kekayaannya diinfakkan diterima oleh Rasulullah, levelnya beda. Nah, pertanyaan saya itu, Abu Bakar bangkrut nggak pas setelah itu? Bangkrut nggak ketika dulu sudah diinfakkan semua kekayaannya pada waktu perang Tabuk, karena perang Tabuk itu susah-susahnya. Acak oleh perang lagi. Akhirnya berinfakkan seluruh kekayaan. Abu Bakar bangkrut nggak setelah itu? Miskin kan? Warisannya jadi masih banyak. Kenapa? Abu Bakar itu adalah orang yang trustnya tinggi, Pak. Kalau zaman sekarang ibaratnya konsinyasi. Banyak orang yang titipin barang kepada Abu Bakar. Kalau jual itu. Nah, ya, konsinyasi yang sekarang. Nanti kalau laku, ya kamu dapat sekian. Kalau laku, balik lagi ke saya. Nah, konsepnya seperti itu, Pak. Ya. Ada juga yang dikenal dalam kitab fikih murabah. Ya. Ada lagi musyarakah dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita ingin tahu
asuransi syariah itu modelnya zaman sekarang akadnya tidak diterjemahin. Karena kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah yang pas. Mirip ada. Makanya Bapak kalau baca brosur-brosurnya atau perjanjian-perjanjiannya, nanti ini akadnya apa? Kartu kredit tadi sekarang akadnya disebutin, akadnya korup, ya, akadnya wakala, akadnya ijazah. Jadi kira-kira kalau Bapak tanya masalah bentuk bisnisnya seperti itu. Kalau masalah keuntungan, nah Bapak tanya keuntungan, Bapak kayaknya tak bisa memberikan keuntungan yang segitu ya. Bagi hasil itu ya. Ada seorang sahabat disuruh Rasulullah beli kambing, dikasih duit 1 dinar, suruh beli kambing. Ternyata sahabat itu kembali kepada Rasulullah bawa kambingnya dan bawa duit 1 dinar. Ini Rasulullah kambingnya dan ini 1 dinar. Kamu gimana sih? Tadi dikasih duit 1 dinar, beli kambing ya. Nah, tapi ini sahabat berhasil menjalankan pesan dari Rasulullah. Nah, dikembalikanlah dinarnya dari ini kambingnya. Kamu gimana sih? Iya, ini tadi saya beli kambing, ya. Saya beli kambing, kalau nggak salah dapat 2 kambing. Nah, kambing yang 1 dijual oleh dia 1 dinar. Jadi duit darinya 1 dinar, kambingnya dapat. Keuntungannya berapa? 100%. Ya, boleh benar 100%. Bapak saya tanya Pak, ini tes. Kalau misalnya Bapak ada bank, anggap aja bank konvensional yang contoh ini, ada bank konvensional yang bunganya 20%, ada bank konvensional yang bunganya 5%. Bapak senang bank yang mana? Yang 20 atau 5%? Ini kita sedang ngetes analogi aja ya. Jadi ada bank yang bunganya 20%, ada bank yang bunganya 5%. Bapak lebih senang yang mana? 20 atau 5? Itu sengaja pertanyaannya mancing. Jadi Bapak yang mana? 20 atau 5? Nah, 20 berarti Bapak banyak duit. Kepengen cuma duit, ya kan? Tapi kalau yang mau utang itu yang mana? Jadi saya mau katakan sebenarnya semua itu ada pasarnya Pak, gitu. Semua ada yang suka, ada yang nyari yang kecil, ada yang nyari yang kecil. Nah, tinggal Bapak itu pintar-pintarnya mau ngasih yang gede atau yang kecil. Kalau dia lebih kurang duit, dia akan menawarkan suku bunga yang tinggi. Kalau dia banyak yang duit, nah mungkin orang yang mampu dikasih bunga yang kecil. Jadi maksud saya pasar tingkat keuntungan di dalam Islam, ya, itu tidak ada batasan. Ini kata-kata saya ini, karena banyak Ustaz yang salah menjelaskan juga. Tidak ada batas maksimal orang mengambil keuntungan. Ini benar. Saya perkuat hadisnya. Pernah terjadi di zaman Nabi, harga-harga pada naik. Wala sirru, ya. Nanti kalau baca teks hadisnya wala sirru atau kata fasadir lana. Jadi harga-harga pada naik, mungkin karena inflasi. Akhirnya para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tentukan dong harga-harga barang. Rasulullah tidak berkenan. Gimana saya mau menentukan harga barang? Yang jualan apa? Yang beli semua saya menentukan. Kalau nanti saya tentukan kemahalan, kasihan siapa? Kasihan pembeli. Kalau saya tentukan terlalu murah, kasihan penjual. Maka kata Rasulullah bahasanya, saya tidak ingin nanti di akhirat dituntut karena kedoliman yang saya lakukan. Bahasanya begitu Pak. Saya tidak mau dituntut karena kedoliman yang saya lakukan dengan menentukan harga. Akhirnya beliau berkata apa? Allahu huwal musa'ir, innallaha huwal musa'ir. Allah yang menentukan harga, bukan saya. Artinya apa? Allah yang menentukan harga bukan berarti ada ayat Al-Quran turun harga laptop sekian. Ada ayat turun harga keluarga bukan. Itu sunnatullah. Ya. Kalau bahasa ekonomi itu bergantung pada supply and demand. Bukan wilayah saya untuk menentukan harga barang yang dijual orang yang dibeli oleh orang. Ya. Rasulullah cuma ngasih motivasi. Kalau kamu jualan dan kamu membeli, jangan nyusahin orang. Nah, ya kalau nanti untung berapa ya ada batasannya. Sebab kadang-kadang orang kalau dikasih harga murah itu malah nggak percaya Pak. Saya itu dagang Pak.
Saya itu dulu akan saya beli merek apa? Saya beli barang. Saya itu kalau beli harganya itu 11.000. Langsung dari pabrik kan saya beli. Tapi untuk beli ke pabrik itu harus langsung jumlahnya besar. Harga barangnya di pasaran 35. Ini contoh real ya. Saya beli ke pabrik 17. Harga di pasaran 35. Saya jual harga barang saya ini 24. Ke toko saya jual 24. Umumnya toko itu membeli harga 30. Saya kasih contohnya dulu ya. Saya jual dengan 24. Awalnya mau, ternyata ada yang menyerang. Saya dia bapak sofa itu kayaknya palsu, mana mungkin harganya 24. Gak mungkin. Palsu itu hati-hati macam-macam. Akhirnya Pak, beberapa pedagang mengembalikan barangnya kepada saya. Serius loh, jadi itu. Kenapa? Ini barangnya palsu lah, kata begini. Ya Allah. Padahal yang punya pabrik itu adalah salah pengajian saya. Makanya saya bisa membeli langsung pabrik dengan harga yang spesial. Akhirnya Pak, dasar saya. Memang takdir saya dapat keuntungan. Udahlah saya jual seperti yang mau beli 30 aja. Orang-orang saya. Serius Pak. Termasuk di pasar Minggu Pak, saya dituntut sama pedagang Pak. Di komplit di pasar Minggu Pak. Karena Bapak palsu juga. Saya mau bantah mau gimana daripada berantem daripada takdirnya saya balikin, karena balikin. Saya jual sekarang aja Pak. Saya jual 30 juga. Memang takdirnya dapat untung gede. Saya mau juga selesai aja, nggak bisa saya untung kecil. Jadi nggak selamanya Pak, untung kecil itu dipercaya orang. Malah nggak dipercaya ternyata. Itu yang saya pernah alami. Saya nggak sebutkan karena barang yang saya jual aja. Itu benar-benar saya alami Pak. Ya. Karena saya ini sebelum saya jadi ustaz dagang. Saya jadi ustaz itu dulu lagi deh. Saya dulu tidak berhenti ngajar. Nggak mau ngajar, nggak mau pengajar, atau nggak ngajar. Ibu saya rupanya nggak rindu dengan saya. Kalau kamu nggak ngajar, ngapain mencari duit Tuhan? Ya. Ibu saya nggak suka. Saya kira ibu saya suka karena saya dagang. Setiap bulan saya bisa mampir ke rumah pulang. Saya kan dagangnya membangun jaringan sampai ke Jawa Timur. Setiap bulan saya bisa pulang mampir kasih duit orang tua. Karena orang tua saya nggak mengharapkan itu. Maunya dia saya tetap ngajar. Udah akhirnya saya atur strategi gimana saya bisa ngajar dan saya bisa tetap dagang. Alhamdulillah ketemu juga kan. Ya, dan saya bisa menjalankan tugas ngajar, tapi saya juga mendapatkan sumber-sumber penghasilan yang lain. Hanya ketemu juga, menurut orang tua. Ya. Makanya kalau saya kemarin mau berhenti jadi dosen, itu berat. Kalau ini saya mengajukan dosen, saya pengen ngajarnya kalau saya jadi dosen, ngajar di sini aja. Saya dosen banyak tuntutan, bikin RPS sudah jadi di rumah lagi sistemnya pada RPS, rencana pembelajaran semester. Nanti udah bikin RPS, nanti bikin apa namanya, ada jurnal, ya. Nanti bikin evaluasi, itu macam-macam. Gajinya nggak seberapa, pinternya yang tahu. Itu pasti bukan kerjaan dosen. Dosen itu pikir gimana mahasiswanya pinter, mahasiswanya baik. Itu sebenarnya kerjaan yang lain. Enggak, dibebankan dosen semua. Kalau enggak nanti dosennya diancam-ancam. Ya. Dosennya nggak mau begitu, nanti akreditasinya turun. Waduh, pinternya, masya Allah. Jadi kita jadi dosen jadi sibuk dengan urusan administrasi. Jadi zaman sekarang saya kasih tahu, nggak tahu salah siapa nggak tahu. Itulah kira-kira ya tentang tingkat kerugian dan modernisasi. Ada satu lagi terakhir. Izin ber. Ya. Ya, dekat saja. Ya. Ya Ustadz. Oh. Izin bertanya, kalau dalam politik demokrasi yang mayoritas itu menang. Jadi yang mayoritas itu yang akan menerapkan sistem. Nah, saya penasaran nih, dalam sistem ekonomi nasional, apakah pemain syariah itu lebih minoritas daripada pemain konvensional? Kenapa kita yang mayoritas Islam ini, negara dengan penduduk terbesar Islam di dunia, itu nggak bisa menerapkan sistem syariah Islam? Minimal harusnya, idealnya menurut saya ini negara harus bisa
mengarahkan atau mengatur, misalkan setiap produk keuangan itu harus syariah. Jadi kita nggak, apakah misalkan produk A, B, C ini kalau kita pakai apakah aman secara syariah? Ya itulah Ustadz, saya penasaran, mohon dijawab. Terima kasih. Ya. Saya kasih tahu Pak, saya dulu kuliah S3 di UIN Jakarta. Saya kalau bayar SPP, rekeningnya itu nggak apa-apa. Kabarnya saya punya ya, itu kan tidak apa-apa ya. Bayar SPP-nya pakai rekening Bank BNI. Padahal waktu itu UIN Jakarta di perpustakaannya itu ada pojok BSN Corner. Waktu itu belum jadi BSI. BSN Corner artinya apa? BSN juga udah jadi sponsornya UIN. Tapi rekening pembayaran apa? Pakai BNI lah. Atau namanya dua, BNI sama Mandiri. Kedua, BNI sama Mandiri. BSI enggak. Padahal BSI jadi sponsornya. Jadi kira-kira ini saya katakan, saat ini market share ekonomi syariah memang masih minoritas. Seingat saya sekitar 7% untuk perbankan atau sektor keuangan. Pokoknya masih di bawah 10%. Kalau yang saya menjadi pekerjaan spesialisasi saya sekarang adalah saya tidak mau menjadi ahli dalam perbankan syariah atau asuransi syariah, bukan karena jelek. Karena menurut saya sudah banyak pakarnya, sudah banyak ahlinya. Kalau saya tidak. Jadi saya menjadi ahli di bidang ekonomi syariah untuk industri apa? Industri multi level marketing. Yang aku, saya spesialisasi saya, disertasi saya adalah multi level marketing syariah. Ya. Dan sekarang ini saya menjadi pengawas di 5 perusahaan multi level marketing syariah. Dari sekitar 300 perusahaan multi level marketing, 300 perusahaan multi level marketing yang tergabung dalam 2 asosiasi. Yang syariah itu cuma 15, saya tahu. 15 yang syariah. Totalnya ada sekitar 300 berapa? Saya dapat 300 saja. Itu berapa persen? Kecil kan? Jadi market share ekonomi saya masih kecil. Udah gitu Pak. Di 5 perusahaan ini Pak, saya menjadi pengawas perusahaan marketing. Yang 4 itu perusahaan asing. Selama ini yang minta ke saya itu perusahaan asing. Sampai suatu saat saya ngomong begini, kalau ada yang lokal, mudah-mudahan ada yang lokal. Saya bilang, masa orang asing semua, kok saya biasanya di perusahaan semua yang lokal kenapa nggak ada? Nggak ada yang berbeda atau berbeda? Doa saya mudah-mudahan ada yang lokal. Akhirnya ada perusahaan lokal yang nawarin saya. Tapi maaf Pak Ustaz, nggak bisa ngasih gaji sebesar itu Pak ya. Standar Pak Ustaz berapa? Ya saya biasanya kayak sekian. Tapi kita belum bisa segitu Pak. Ya udah nggak apa-apa perusahaan lokal kan. Maksud saya ya membantulah sama mensosialisasikan konsep ekonomi syariah bagi pengusaha lokal. Yang 4 udah asing semua masalahnya. Yang 1 lokal yang kecil nggak apa-apa saja. Dan saya mau terima. Jadi ternyata market share ekonomi syariah itu masih minim. Kenapa demikian? Banyak faktor. Kalau dibandingkan dengan Malaysia atau Sudan, kenapa Malaysia itu negara kecil, tapi justru menjadi rujukan ekonomi syariah? Orang-orang kalau mau belajar ekonomi syariah di Asia perginya kemana? Kalau itu antar bangsa, ya, Malaysia. Indonesia sekarang baru membuat Universitas Antar Bangsa (UII), Universitas Islam Internasional Indonesia. Tapi itu untuk S2 dan S3 saja. Jadi pokoknya karena ini S1-nya belum ada. Rujukannya orang-orang Timur Tengah biasanya Kuala Lumpur. Karena market share ekonomi saya bisa tinggi banget. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau di Malaysia itu konsep ekonomi syariahnya top down. Pemerintah yang menginginkan, ya, kemudian masyarakat menjalankan. Kalau di Indonesia ekonomi syariah itu konsepnya bottom up. Masyarakat yang ingin, itu pun tidak semuanya. Ada masyarakat yang ingin minta izin kepada
pemerintah, akhirnya dikasih. Ya, mulai dari dulu mengamalkan, bukan pemerintah dulu yang menetapkan. Makanya anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan lembaga-lembaga pemerintah termasuk UIN saja yang lembaga pendidikan Islam pun masih menggunakan rekening bank konvensional. Kenapa? Aturannya di sana masih begitu, belum top down. Ya, kita baru diizinkan, kira-kira gitu. Masyarakat kepengen, ya udah kamu nggak apa-apa kalau mau. Jadi memang kalau saya katakan pemerintah ada keinginan belum. Makanya kemarin ketika saya bicara wakaf, undang-undang wakaf tahun 2004, masyarakat bukan ada undang-undang wakaf, ada undang-undang wakaf. Tapi kok saya baru tahu? Ya saya nggak tahu salah siapa. Kita tergantung kalau saya bilang kalau undang-undang itu mandatori namanya kan. Itu tanggung jawab pemerintah yang mensosialisasikan, bukan saya. Saya mau ustaz, saya bukan pejabat negara, saya nggak punya kewajiban mensosialisasikan undang-undang wakaf ataupun undang-undang zakat. Tapi saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz ikut membantu karena undang-undang ini bermanfaat untuk orang Islam. Ya, harus dibantu, saya membantu. Tapi kalau gagal, ya jangan salahkan saya, memang ini di luar kemampuan saya. Jadi kira-kira memang masalahnya di Indonesia ekonomi syariah itu sifatnya bottom-up. Jadi masyarakat itu pun saya katakan sebagian Pak, sebagian ustaz masih nggak paham ekonomi syariah, dia menyalahkan. Bank syariah di Indonesia itu sama aja dengan bank konvensional, nggak ada bedanya. Ya itu maka berbulu domba. Dia ngomongnya begitu Pak, di YouTube itu kasar lagi. Disamain, dia nggak paham regulasi Pak. Ya kalau kita mau kun fayakun ya nggak bisa, kita begini aja perjuangannya udah berat. Ingin mengenalkan ekonomi syariah seperti ini aja itu udah berat, Pak. Ya gimana mau kun fayakun? Ya. Dia nggak tahu kaidah fikih, malah yudrobu kullu la yudrobu kullu. Yang tidak bisa dijalankan semua, jangan ditinggalin semua. Kita mulai. Ya, nanti kalau sampai mulai aja dulu, nanti iklan kan. Mulai aja dulu. Kita mulai aja bertahap, sama dengan kalau ngomong kasar, memang kamu udah Islam 100%, kamu udah jalankan Islam syariat Islam 100%, belum juga kan? Kamu aja belum 100% Islam kok, itu masih suka nyalah-nyalahin orang, masih suka gibah. Nah, ya memang untuk menjadi Islam 100% itu butuh waktu, apalagi lembaga ekonomi yang banyak pesaingnya. Kalau kadang-kadang itu nanti kalau nyebutin nggak apa-apa ya. Dulu contohnya Koperasi 212 mau jalanin syariah. Ada musuhnya nggak? Kompetitornya nggak? Banyak kan? Nggak boleh maju orang Islam itu. Ya, selalu dihalang-halangi oleh kompetitornya. Nggak mudah Pak memajukan ekonomi syariah. Ya. Jadi memang berat. Jadi tapi perjuangan harus tetap disampaikan. Gitu. Jadi perlu political will ya Ustaz? Political will. Ya, perlu goodwill sangat. Ya. Goodwill itu sangat. Ya. Goodwill saat ini kurang. Ya. Ada sih ada, tapi kurang. Saya nggak boleh punya nama-nama aja ya. Tapi yang jelas goodwill pemerintah terhadap ekonomi syariah memang kadang-kadang masih kurang. Tapi juga masalahnya kalau misalnya terlalu kuat, ada kompetitor yang nggak setuju juga. Nanti ada kuliah-kuliah juga. Itu masalahnya. Makanya tadi saya contohin langsung deh. Ya saya ini di UI, kuliah saya jurusannya syariah, spesialisasi syariah, ya kan? Ada bank syariahnya juga sudah kasih sponsor juga ke kampus itu. Tapi kenapa ya pembayaran SPP saya masih pakai bank BNI atau sama-sama ada di sini? Ya karena goodwill ya. Harusnya sih kalau misalnya pemerintah harus kayak di Malaysia ini gampang. Semua APBN harus disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia. Atau misalnya kalau sebenarnya 50% APBN itu penggunaannya harus melalui Bank Syariah Indonesia. Ini kan banyak pemerintah juga bahwa keluarkan goodwill seperti itu. Bisa nggak Menteri Keuangannya sama BUMN-nya mengeluarkan biaya seperti itu? Presidennya tidak mau seperti itu. Ada nggak nanti yang lain pada muslimkan? Nah itu masalahnya. Jadi masalahnya banyak. Saya tidak menyalahkan presidennya saja, tidak menyalahkan menterinya saja. Masalahnya ya sudah menggulita ya. Jadi butuh waktu ini dan butuh kesabaran untuk memperkenalkan ekonomi syariah. Demikian jamaah sekalian, karena sudah jam 6 lewat ya, takutnya nanti jamaahnya ada keperluan
Ada mana kalau bisa kajian saja. Dan sementara kita langsungkan. Nanti kalau ada untuk materinya silakan WA ke saya atau pengurus. Nanti saya kasih juga ke pengurus. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan ke WA sini terkait materi yang sudah saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada hari yang akan datang slide-slide berikutnya. Kecuali kalau ada permintaan materi yang baru, nanti insya Allah kita buatkan materi yang baru. Berikutnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.